Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Good warahmatullahi morning wabarakatuh. everyone. Sorry Morning, Mister, Bro. ada masalah dengan aplikasi Zoom-nya ini. Nggak tahu kenapa. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan isim lagi. Tinggal dua ya, tinggal dua. Kita sebelumnya sudah membahas isim dilihat dari jenis kelaminnya, ada muzakkar, ada muannas. Lalu dilihat dari jumlah yang terkandung dari kata isim itu sendiri, ada yang isim mempunyai arti satu, ada isim atau kata benda yang mempunyai arti dua, ada isim yang mempunyai arti tiga. Ya, dilihat dari jumlahnya. Ya, dilihat dari jumlahnya ada yang disebut dengan mufrad, yaitu tadi satu ya. Ada musanna yang berarti dua, dan ada jamak yang artinya lebih dari dua. Nah, itu kalau dilihat dari jumlah. Si isim kalau dilihat dari jumlah, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Kemarin terakhir kita juga membahas bahwasanya si isim ini mempunyai sifat umum dan khusus. Mempunyai sifat umum dan khusus. Semua kata benda dalam bahasa Arab mempunyai sifat umum dan khusus. Kalau kata benda tersebut sifatnya umum, disebut dengan nakiroh. Kalau kata benda tersebut sifatnya sudah tertentu atau khusus, maka disebut dengan ma'rifah. Ya. Contoh kata benda yang umum, kemarin buku, ya. Misalkan kalimat Mister, Akmal, tolong ambilkan untuk Mister buku. Nah, kalimat buku pada kalimat tersebut umum, masih terlalu umum. Semua buku benar saja kalau diambil oleh si Akmal, karena Ustadz atau Mister tidak menyebutkan buku seperti apa. Jadi apapun buku yang diambil atau dibawakan oleh si Akmal dan diberikan kepada Mister, dia nggak salah. Karena kalimat Mister menyebut buku itu masih umum. Ya, masih umum. Berbeda kalau buku tersebut sudah Mister tambahkan kata yang lain. Misalkan, Akmal, ambilkan Mister buku catatan bahasa Arab kamu. Nah, ini sudah sangat spesifik. Akmal tidak boleh membawa buku yang berbeda dengan yang Mister sebutkan tadi. Dia tidak boleh membawakan Mister buku bahasa Inggris, dia tidak boleh membawakan buku catatan bahasa Arab punya temannya. Dia harus membawa buku khusus yang sudah Mister sebutkan tadi. Kalimatnya sama, buku, tetapi sifatnya berbeda. Buku yang pertama sifatnya umum, buku yang kedua sudah Mister tambahkan sifat yang lebih spesifik atau khusus. Nah, dalam bahasa Arab, hal tersebut disebut dengan ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah khusus, nakirah umum. Dan masing-masing si ma'rifah dan nakirah ini mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda tersendiri yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu si kata yang khusus dalam bahasa Arab, ciri utamanya ada alif lam. Ciri utama kata khusus dalam bahasa Arab adalah ciri utamanya ada alif lam. Atau dia cirinya digabungkan dengan kata yang lain. Apabila ada dua kata benda digabung, maka gabungan kata tersebut sudah menjadi sifatnya khusus, tidak lagi umum, ya, tidak lagi umum. Contohnya kitabun, buku, digabung dengan al-arabiyah, bahasa Arab, akhirnya menjadi kitabul arabiyah, buku bahasa Arab, maka gabungan kata tersebut tidak lagi umum, akan tetapi menjadi khusus. Kitabnya, si kitabnya ya. Lalu ciri utama kata benda yang umum dalam bahasa Arab adalah dia biasanya berakhiran tanwin atau tidak ada alif lam. Contohnya kitabun, qalamun, madrasatun, baitun. Nah, itu semuanya sifatnya umum.
Nah, hari ini kita akan membahas sifat lain dari isim, ya, atau kata benda dalam bahasa Arab. Ada kata benda dalam bahasa Arab itu bisa berakhiran tanwin. Ada pula kata benda dalam bahasa Arab tidak menerima tanwin. Mister harap kalian masih sudah paham tanwin itu apa, ya? Tanwin contohnya an, in, un. Nah, dalam bahasa Arab ada kata benda yang bisa menerima bunyi an, bunyi in, bunyi un pada akhir katanya. Ada pula kata benda atau isim yang tidak bisa menerima an, in, un atau tanwin. Nah, hari ini fokus kita ke situ, ya. Pada asalnya semua kata benda dalam bahasa Arab itu bisa menerima tanwin pada asalnya, awalnya, ya. Akan tetapi karena sebab-sebab tertentu, kata tersebut akhirnya tidak bisa menerima tanwin karena sebab-sebab tertentu. Sebab yang ada sebab bawaan, ada sebab yang dibuat-buat, ya. Ada sebab bawaan, ada sebab yang dibuat. Nah, isim tidak bisa menerima tanwin karena sebab yang dibuat antara lain adalah dia mendapatkan imbuhan alif lam. Semua kata benda dalam bahasa Arab apabila ditambahkan alif lam, maka dia tidak boleh ada tanwin. Contohnya di sini kitabun. Pada saat kata kitabun ditambahkan alif lam, maka bunyinya tidak boleh lagi berakhiran tanwin. Tanwinnya dihilangkan menjadi harakat biasa. Kitabun menjadi al-kitabu. Berarti kalau kolamun menjadi apa? Mana chatnya nih? Nah, chatnya. Kalau kolamun berubah menjadi, hilangkan tanwinnya, berubah menjadi apa bunyinya? Boleh kalian jawab di chat atau suara? Al-qalamu. Ya. Kalau madrasatun? Al-madrasatu. Nah, seperti itu seterusnya, ya. Ketika sebuah kata dalam bahasa Arab ditambahkan alif lam, maka tanwin yang ada di akhir kata tersebut harus hilang, mengalah dia. Tanwin dan alif lam nggak boleh bersatu. Jadi kitabun berubah menjadi al-kitabu. Sebab yang dibuat-buat kedua, sebab kedua yang dibuat-buat yang mengakibatkan kata tidak bisa menerima tanwin adalah dia ditambahkan dengan kata yang lain. Ya. Contohnya kitabun ketika ditambahkan dengan kata yang lain, bunyinya tidak lagi jadi kitabun, tetapi menjadi domah biasa. Kita berubah menjadi domah biasa. Contohnya di sini kata kitabun ditambahkan dengan kata zaid, maka bunyinya berubah menjadi kitabu zaidin. Kitabu zaidin, bukunya si Zaid. Kitabun buku, Zaid nama orang. Kitabu zaidin bukunya seseorang yang bernama Zaid, bukunya si Zaid. Nah, kalau kata kitabun Mister ganti jadi kolamun, berarti bunyinya berubah menjadi apa? Lagi chatnya. Kalau kata kitabun Mister rubah menjadi kolamun, maka bunyinya menjadi seperti apa? Boleh cek. Kolamu? Iya, kolamu Zaidin. Pulpen si Zaid. Madrasatun menjadi? Madrasatu. Nah, madrasatu Zaidin. Begitu seterusnya. Ya, ketika digabung, kata pertama tidak boleh pakai tanwin. Kata pertama tidak boleh pakai tanwin. Sama seperti tadi. Kitabun ditambahkan dengan al-arabiyah menjadi kitabul arabiyah. Lagi ya. Nah, ini sebab yang dibuat, ya, sebab yang dibuat. Nanti ada sebab bawaan. Berbeda. Sebab yang dibuat ini bisa digunakan untuk semua kata dalam bahasa Arab, ya. Adapun sifat bawaan berbeda nanti. Nah, semua kata atau isim yang bisa menerima tanwin disebut dengan munsharif. Semua kata yang tidak bisa menerima tanwin disebut sebaliknya, ghairu munsharif. Contohnya Ibrahim
Ismail, Ishak, dan Yakub tuh nggak bisa menerima tanwin. Kalau kita buka ayat Al-Quran, ya, ini ada contohnya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Nah, nama Nabi Nuh pakai tanwin. Akan tetapi pada ayat di bawahnya, wa auhayna ila Ibrahima, wa Ismaila, wa Ishaqa, wa Yaquba, wa Isa, Ayyuba, Yunusa, Haruna, Sulaimana, Dauda, semuanya tidak memakai tanwin. Kenapa yang satu pakai tanwin, yang satu enggak? Nah, ini yang akan kita jelaskan nanti. Sifat bawaan pada isim yang membuat dia tidak bisa menerima tanwin. Kenapa Nuh pakai tanwin? Kenapa Ibrahim tidak pakai tanwin? Ya. Kalau tadi ada sifat yang dibuat-buat, yaitu alif lam dan menggabung dua kata menjadi satu kata, yang ini sifat bawaan. Ya. Nuh itu bisa menerima tanwin, Ibrahim, Yakub, Ishak, dan lain-lainnya itu tidak bisa menerima tanwin. Yang menerima tanwin disebut munsorib, yang tidak menerima tanwin istilahnya disebut ghairu munsorib. Oke. Nah, perbedaan selanjutnya adalah selain yang satu bisa menerima tanwin, yang satunya tidak bisa menerima tanwin, adalah munsorib bisa menggunakan alif lam. Ghairu munsorib tidak boleh pakai alif lam. Alif lam. Lalu munsorib bisa menggunakan harakat kasrah, adapun ghairu munsorib tidak bisa menggunakan harakat kasrah. Ya, makanya Nuhin, ada Nuhin. Kalau Yakub nggak ada Yakubi, Ishaki nggak ada. Mereka tidak boleh menggunakan kasrah. Itu kaidah bahasa Arab sana. Kenapa alasannya Mister kurang tahu juga. Tapi seperti itu apa adanya. Isim ghairu munsorib, apapun itu kata atau isim tersebut, selama dia masuk ghairu munsorib, dia tidak bisa menggunakan alif lam, dia tidak bisa menggunakan kasrah. Nah, apa saja sifat-sifat bawaan tersebut yang membuat sebuah isim atau kata benda tidak bisa menggunakan tanwin, tidak bisa menggunakan alif lam, tidak bisa menggunakan kasrah. Ya, apa saja? Yang pertama, semua nama wanita dalam bahasa Arab tidak menggunakan tanwin. Jika kata benda atau isim yang kita temukan tersebut mempunyai arti nama seorang wanita dalam bahasa Arab, maka bisa kita pastikan dia adalah isim ghairu munsorib. Kalau dia isim ghairu munsorib berarti dia tidak boleh pakai tanwin, dia tidak boleh pakai alif lam, dia tidak boleh pakai kasroh. Seperti nama Khadijah, Aisyah, Fatimah, Zainab, Maryam. Ya, semua nama-nama tersebut adalah nama perempuan. Dia tidak bisa menggunakan tanwin, dia tidak bisa menggunakan alif lam, dia tidak bisa menggunakan kasroh di akhir katanya. Jadi tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran atau hadis Maryami, Zainabi, Fatimati, Aisyati, Hadijati, nggak ada. Yang nggak ada. Begitu pula tanwin nggak ada. Nah, pengecualian nama perempuan yang terdiri dari 3 huruf. Apabila nama perempuan tersebut terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya berharokat sukun, maka dia boleh pakai tanwin, maka dia boleh pakai alif lam, maka dia boleh pakai kasroh. Karena dia bukan isim ghairu munsorib, meskipun dia nama perempuan. Ya. Meskipun dia nama perempuan, dia dimasukkan ke dalam kategori isim munsorib, isim yang bisa menerima tanwin. Contoh yang lain, Ainun, nama perempuan, Habibi Ainun, ya, ada tanwinnya. Nah, sifat yang kedua, semua nama laki-laki dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan ta marbutah. Semua nama laki-laki dalam bahasa Arab yang berakhiran ta marbutah. Contohnya Maisarah, Usamah, dan Muawiyah. Nama Maisarah itu dalam bahasa Arab digunakan untuk laki-laki, bukan perempuan. Nah, nama-nama laki-laki yang ada di sini, meskipun dia nama laki-laki, karena dia berakhiran dengan ta marbutah, maka dia tidak boleh menggunakan tanwin. Dia tidak boleh
berharokat kasrah. Ya. Maisaratu, Usamatu, Muawiyatu, dan seterusnya. Tolhatu. Siapa lagi? Nah, sifat yang ketiga, sifat bawaan yang ketiga yang menyebabkan kata tersebut tidak bisa menerima tanwin adalah semua nama non-Arab. Semua nama non-Arab dalam bahasa Arab tidak menggunakan tanwin. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Sulaiman, Daud. Semua nama-nama tersebut tidak bisa menggunakan tanwin, ya. Kenapa? Alasannya mereka semua bukanlah nama orang Arab. Alex, Michael, siapa nama kalian? Rian itu bukan nama bahasa Arab apalagi. Siapa nih? Marcelo bukan nama bahasa Arab. Apa namanya? Ini sudah Mister Bahasa atau belum sama kalian? Kemarin ada Bang, Teteh. Ada apa enggak? Kayaknya sudah, Sir. Sudah ya? Sempat kemarin. Yang hari Senin. Tanwin nih. Hah? Senin? Senin bukannya kita belajar sejarah? Senin kemarin nih, Sir. Waktu belum di... Yang belum dipisah. Astagfirullahaladzim. Salah Mister ya? Soalnya Mister ngajar anak cewek ini juga ya. Tapi kemarin sampai habis nggak? Mister baru sadar sekarang. Sampai habis nggak kemarin? Kalau kada salah belum Bang, Teteh. Belum habis. Nggih. Oke, kita lanjut aja kalau gitu ya. Nah, alasannya kenapa tadi Nabi Nuh, Nabi Lut itu pakai tanwin? Karena mereka berdua adalah nama yang digunakan oleh bangsa Arab. Nama Ibrahim, nama yang berasal dari bahasa Arab. Nabi Nuh, Nabi Lut itu nama yang umum digunakan oleh orang-orang Arab. Adapun Ibrahim, Ismail, Ishak itu bukan nama yang digunakan oleh orang-orang Arab zaman dahulu, dahulu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu bukan berasal dari bangsa Arab. Beliau berasal dari bangsa Babilonia dahulu ya. Adapun Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Lut, mereka tinggal di Jazirah Arab. Mereka menggunakan bahasa Arab. Makanya nama mereka adalah nama orang-orang Arab. Itu alasannya ya, kenapa Nabi Nuh pakai tanwin, Nabi Ibrahim enggak. Karena beda suku. Nabi Ibrahim bukan orang Arab, Nabi Nuh, Lut, Soleh adalah orang-orang Arab. Hanya saja kaum mereka sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Lut ditenggelamkan ke dalam bumi, kaum Nabi Nuh ditenggelamkan banjir, kaum Nabi Soleh dipakai guntur ya, pakai kilat tuh matian gitu. Nah, udah musnah orang-orangnya kecuali yang selamat. Nah, yang selamat ini kebetulan menikah dengan yang perempuan menikah dengan Nabi Ismail, akhirnya lahirlah kemudian bangsa Arab modern. Nah, yang Arab lampau udah hampir musnah karena udah diazab tadi. Di negeri Yaman mereka diazab, ada ya. Di negeri Yaman tuh ada yang keturunan Ratu Sabah itu diazab dengan cara banjir bandang juga. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya, semua nama yang berakhiran dengan alif dan nun, nama orang yang berakhiran dengan alif dan nun, itu tidak menggunakan tanwin. Tidak menggunakan tidak menggunakan tanwin, betul. Contohnya Salman, Farhan, Usman, Marwan,
Adnan. Siapa lagi? Raihan. Itu kan ada alif dan nun tuh di akhir katanya itu, ya. Maka nama-nama tersebut meskipun menggunakan bahasa Arab, mereka tidak boleh menggunakan tanwin. Siapa lagi nama-namanya? Marwan, Sulaiman, Usman. Kalau nama benda, Hah? Kalau nama benda, termasuk nama benda, seluruh nama. Seluruh nama. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Burhan. Burhan. Iya, Burhan. Burhan itu nama orang apa nama benda ya? Nanti Mister cek lagi. Seingat Mister, oh bukan ya, semua nama orang. Nah, kalau benda ada berakhiran dengan alif dan nun, dia boleh pakai tanwin. Kalau ada benda, dia berakhiran dengan alif dan nun, maka dia boleh menggunakan tanwin. Akan tetapi kalau itu nama orang, tidak boleh. Ya. Begitu pula dengan nama seseorang yang mirip dengan kata kerja dalam bahasa Arab. Contohnya Ahmad, Yazid, itu mirip kata kerja dalam bahasa Arab. Ahmad diambil dari kata kerja hamida yahmadu, memuji. Ahmadu artinya saya memuji dalam bahasa Arab. Kalau digunakan sebagai nama orang, maka dia tidak boleh pakai tanwin. Nggak boleh Ahmadun. Qala Ahmadun, salah. Ahmadan, salah. Ahmadin, nggak bisa apalagi. Yazid, begitu pula. Nggak ada Yazidun. Yazidan, Yazidin, apalagi nggak ada. Ya. Mereka tidak bisa menerima tanwin. Semua nama yang mengikuti pola pu'alu. Apabila ada nama orang dalam bahasa Arab, bunyinya itu pu'alu, maka dia tidak bisa menerima tanwin. Contohnya Umar, tuh sama Umaru, pu'alu, Zuhalu, pu'alu. Nah, nggak bisa pakai tanwin. Semua kata sifat yang mempunyai wazan fa'lan, seperti atsyan, ghadban, jauhan. Semua kata sifat ini tidak bisa menggunakan tanwin. Beda dengan kata sifat yang lain. Contohnya mahirun. Nah, ada tanwinnya. Itu suara siapa? Di mute dulu itu. Contohnya mahirun. Apalagi azizun, sifat Allah. Itu pakai tanwin, ya. Adapun sifat yang berakhiran dengan yang mempunyai pola fa'lan, maka tidak bisa menggunakan tanwin. Contohnya atsyan, haus, ghadban, marah, jau'an, lapar, kaslan, marah, apalagi apa ya? Ada sifat lain lagi. Nah, ini sifat-sifat ini. Ingat, kata sifat dalam bahasa Arab juga masuk ke dalam isim atau kata benda. Ya, kata sifat ada yang masuk ke isim atau kata benda, ada juga yang masuk ke dalam fi'il atau kata kerja. Berapa menit ini? Oke, sebentar lagi kita habiskan. Semua kata sifat yang mengikuti pola atau wazan af'alu. Contohnya akbar, abyad, Allahu akbar, nggak ada Allahu akbarun, nggak ada, ya. Allahu akbarun nggak ada. Kenapa akbar nggak pakai tanwin? Karena dia kata sifat yang mempunyai pola af'alu. Semua kata sifat yang mempunyai pola af'alu tidak boleh menerima tanwin. Ya. Abdol. Nah, abdol nggak bisa. Kalau fadil bisa. Ya. Ab'ad nggak bisa pakai tanwin, tapi kalau ba'id bisa. Ba'idun, jauh. Ab'ad, lebih jauh. Hasanun, baik. Ahsan, lebih baik. Ya, ahsan tidak pakai tanwin. Hasanun pakai tanwin. Oke, ini yang terakhir kayaknya. Semua kata benda yang mengikuti pola sigat muntahal jumu. Semua kata yang mengikuti pola afailu, fawailu, mapailu, semuanya tidak boleh pakai tanwin. Contohnya anasyid,
Anasyid artinya lagu-lagu. Semua kata seperti yang punya pola seperti ini tidak menggunakan tanwin. Qawaidu, kaidah-kaidah tidak pakai tanwin. Rosail, surat-surat. Madaris, sekolah-sekolah. Oke, ini yang terakhir. Semua kata yang berakhiran dengan alif ta'nis, yang ada alif lalu hamzah, atau ya yang tidak dibaca, maka kata tersebut hukumnya adalah tidak menerima tanwin. Zarqa'u, khadra'u, safra'u, apa nih? Semua kata kata sifat apa kata benda ya, Mister Kupani? Tidak menggunakan tanwin. Nah, itu tadi sifat-sifat bawaan yang bisa membuat sebuah isim atau kata benda tidak bisa menerima tanwin. Nama perempuan, nama laki-laki tamarbutah, nama orang yang bukan dalam bahasa Arab, dan seterusnya. Nanti insya Allah akan Mr. share ini materinya, jadi nanti kalian silahkan cek di Google Classroom kalian. Dan ingat, selain tidak bisa menerima tanwin, mereka juga tidak bisa menerima alif lam di awal katanya, dan juga tidak bisa berharakat kasrah. Ya. Kalau dia harus berharakat kasrah, lalu pakai harakat apa misal? Dia memakai harakat fathah. Ya, memakai harakat fathah. Sebagai ganti dari kasrah, dia menggunakan harakat fathah. Oke. Demikian pemaparan Mister pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali minggu depan. Kurang lebih ada 2 kali pertemuan lagi kita ya, sebelum final test. Demikian yang bisa Mister sampaikan. Akhirul kalam, Mister tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.